Aziza Aryana dari kelas 3A Akuntansi Manajerial. Di video kali ini saya akan membahas topik kelima dari mata kuliah Pengauditan 1 dengan judul Kertas Kerja Audit. So, buat kalian tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. And enjoy in my presentation. Thank you. Definisi kertas kerja. Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya berkenaan dengan pelaksanaan audit. Kertas kerja merupakan mata rantai yang menghubungkan catatan klien dengan laporan audit. Kertas kerja ini dibuat oleh seorang auditor, namun menjadi hak milik dari kantor akuntan publik yang bersangkutan. Kertas kerja berasal dari tiga pihak, baik dari pihak klien, analisa yang dibuat auditor, serta pihak ketiga. Tujuan kertas kerja. Terdapat 4 tujuan kertas kerja. Yang pertama adalah mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan. Artinya di sini adalah pendapat dengan dukungan prinsipil atas laporan audit. Yang kedua adalah menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya. Bisa dinyatakan dalam bentuk bukti bahwa auditing sudah dilakukan sesuai dengan standar auditing. Yang ketiga, mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahapan audit dengan maksud mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan audit. Dan yang keempat, memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Pedoman ini bisa dinyatakan dalam bentuk standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Teknik dasar pembuatan kertas kerja. Terdapat 4 teknik dasar dalam pembuatan kertas kerja, seperti 1. Pembuatan heading, berisi nama klien dan judul untuk mengidentifikasi isi kertas kerja dan tanggal neraca periode audit. Yang kedua adalah nomor indeks, untuk memudahkan identifikasi dan referensi silang antar kertas kerja. Yang ketiga adalah tick mark, merupakan simbol-simbol untuk referensi penjelasan naratif kertas kerja. Dan yang keempat adalah tanda tangan dan tanggal pembuatan. Contoh tick mark dan kertas kerja audit. Jadi ini adalah beberapa contoh gambar dari tick mark. Tick mark ini digunakan oleh auditor untuk menunjukkan bahwa prosedur telah dilaksanakan dan untuk mengurangi kesalahan ataupun kekurangan dalam penyajian informasi. Tick mark ini harus dibuat dengan sifat yang sederhana seperti tanda checklist, silang, ataupun tanda huruf agar mudah dibedakan dan dimengerti pula dengan mudah. Nah, kalau ini adalah contoh gambar dari kertas kerja audit. Isi kertas kerja audit. Menurut SA seksi 339 paragraf kelima, kertas kerja harus cukup memperlihatkan bahwa catatan akuntansi cocok dengan laporan keuangan atau informasi lain yang dilaporkan serta standar auditing yang ditetapkan oleh auditor. Isi yang dapat diterapkan dalam kertas kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemeriksaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. Dan yang ketiga, bukti audit yang diperoleh, prosedur pemeriksaan yang telah diterapkan, dan pengujian yang telah dilaksanakan. Kertas kerja harus berisi dokumentasi yang memperlihatkan telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan pertama, kedua, dan ketiga. Isi kertas kerja ini dapat bervariasi tergantung keadaan yang dihadapi oleh auditor. Hal-hal penting dalam pembuatan kertas kerja. Jadi, terdapat prinsip umum yang berkaitan dengan pembuatan dan penyimpanan kertas kerja, seperti 1. Pembuatan kertas kerja harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Yang kedua, hindarkan pekerjaan saling menyalin yang tidak perlu. Yang ketiga, buktikan keterangan lisan melalui pengajuan pertanyaan. Yang keempat, jangan meninggalkan pertanyaan tanpa jawaban yang jelas. Dan yang kelima, tuliskan semua masalah yang ditemukan dalam melakukan audit. Dan ada hal-hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah lengkap, artinya berisi informasi pokok dan tidak memerlukan tambahan penjelasan lisan. Yang kedua, teliti. Auditor harus berhati-hati dalam penulisan agar bebas dari kesalahan penulisan ataupun perhitungan. Yang ketiga, ringkas. Harus berisi informasi pokok yang relevan agar tujuannya audit lebih mudah dipahami. Yang keempat adalah jelas. Hindari penggunaan istilah yang dapat memunculkan makna ganda dan perlunya menyajikan informasi yang sistematik. Dan yang terakhir, rapi. Kerapian akan membantu memudahkan auditor untuk mereview hasil pekerjaannya. Tipe-tipe kertas kerja. Tipe-tipe kertas kerja audit. Yang pertama ada program audit, yaitu daftar prosedur audit yang digunakan untuk elemen tertentu dan berfungsi sebagai alat yang bermanfaat dalam menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan audit.
Yang kedua, ada working trial balance, yaitu daftar yang berisi saldo berbagai akun buku besar pada akhir tahun yang diaudit pada akhir tahun sebelumnya. Yang ketiga, ringkasan jurnal penyesuaian dan jurnal pengklasifikasian kembali. Jurnal penyesuaian ini digunakan untuk mencatat kekeliruan dalam laporan keuangan, sedangkan jurnal pengklasifikasian kembali digunakan untuk memperoleh pengelompokan yang benar dalam laporan keuangan klien. Yang keempat, daftar pendukung, yaitu daftar verifikasi elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mendukung suatu informasi. Yang kelima, daftar utama, yaitu untuk menghubungkan akun buku besar yang sejenis dan disajikan dalam satu pos. Dan yang terakhir, memorandum audit dan dokumentasi informasi pendukung, yaitu data tertulis yang disiapkan auditor dalam bentuk paratif. Susunan kertas kerja audit. Untuk memudahkan kegiatan penelaahan kertas kerja yang dibuat oleh asisten ataupun staf auditor, terdapat susunan yang sistematik seperti 1. Daftar laporan audit, yang kedua laporan keuangan auditan, yang ketiga ringkasan informasi bagi reviewer, yang keempat adalah program audit, yang kelima laporan keuangan atas neraca lajur yang dibuat klien, yang keenam ringkasan jurnal penyesuaian, yang ketujuh working trial balance, dan yang kedelapan daftar utama, serta yang kesembilan adalah daftar pendukung. Pemilikan dan penyimpanan kertas kerja. Jadi, pemilikan dan penyimpanan kertas kerja menurut SA Seksi 339 Kertas Kerja paragraf ke-6 mengatur bahwa kertas kerja adalah milik kantor akuntan publik dan bukan milik klien atau milik pribadi auditor. Namun, kepemilikan kertas kerja oleh kantor akuntan publik ini diatur dalam aturan etika kompartemen akuntan publik yang berlaku. Menurut SA Seksi 339 Kertas Kerja paragraf ke-8 mengatur bahwa auditor harus menerapkan prosedur yang memadai untuk menjaga keamanan kertas kerja dan harus menyimpannya sekurang-kurangnya selama 10 tahun. Aturan etika kompartemen akuntan publik nomor 301 berbunyi, anggota kompartemen akuntan publik tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien. Kemudian, jenis pengarsipan kertas kerja audit itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada arsip permanen atau yang biasa disebut dengan permanent file. Jadi ini untuk kertas kerja yang berisi informasi dan relatif tidak mengalami perubahan. Yang kedua ada arsip kini atau yang biasa disebut dengan current file. Ini untuk kertas kerja yang hanya dipakai untuk audit yang telah disesuaikan. Dan yang ketiga bisa menggunakan indeks angka berurutan. Contohnya, daftar utama kas diberi nomor kode 1, kas dan bank diberi nomor kode 2, konfirmasi bank diberi nomor kode 3, dan yang terakhir kas kecil diberi nomor kode 4. Dan itulah penjelasan tentang topik kelima mata kuliah pengauditan 1 dengan judul Kertas Kerja Audit. Thank you for your attention. See you in next video. Stay healthy and keep healthy. Don't forget to like, subscribe, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.